wah puluhan juta, 40 50 ya mungkin ya. Nah itu perlu teman-teman garis bawahi ya dengan harga tersebut ya, karena banyak juga teman-teman kita yang nggak tahu ya, yang awam ya tentang biaya proses dengan iming-iming yang tidak masuk akal ya oleh orang-orang atau oknum-oknum yang tidak mau bertanggung jawab ya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Morales. Ya teman-teman, pada video kali ini akan sedikit menjelaskan ya, kira-kira berapa sih biaya atau modal kerja di Jepang ya. Nah, ini tergantung ya teman-teman, nanti akan mengikuti program bekerja di Jepang itu yang versi apa ya, yang Jisusei atau yang untuk Tekino atau visa-visa lainnya teman-teman ya. Nah untuk pengalaman saya untuk visa Jisusei ya, karena dulu saya itu mantan ex Jisusei ya teman-teman ya. Jadi dulu itu tergantung lembaga di Indonesia yang teman-teman ikut ya. Ada yang lembaga, maksudnya itu LPK ya teman-teman, atau sekolah course Jepang itu ya teman-teman ya. Itu tergantung itu ya, juga tergantung visanya juga teman-teman, karena dulu visa Tokudei Kino itu bisa dikatakan lebih murah ya teman-teman ya, lebih murah prosesnya ya teman-teman ya daripada magang ya. Cuman sekarang nggak tahu, karena banyak yang mandiri ya teman-teman. Jadi untuk biaya proses untuk bisa bekerja di Jepang itu tergantung lembaga teman-teman yang dimasuk, yang teman-teman ikut ya. Dulu saya lembaganya di Cikarang ya teman-teman ya. Itu ketika Jisu saya membayar sekitar 25 juta teman-teman. Itu tergolong murah ya teman-teman, karena dulu ya teman. Sekarang itu bisa nyampe wah puluhan juta, 40 50 ya mungkin ya. Nah itu perlu teman-teman garis bawahi ya dengan harga tersebut ya, karena banyak juga teman-teman kita yang nggak tahu ya, yang awam ya tentang biaya proses dengan iming-iming yang tidak masuk akal ya oleh orang-orang atau oknum-oknum yang tidak mau bertanggung jawab ya. Teman-teman harus perhatikan, karena saya ada cerita tentang tetangga saya, tetangga jauh saya lah. Itu katanya ingin kerja di Jepang, terus diiming-imingin kerja di Jepang, berangkat cepet apa segala macam, kerjaan enak, itu harus bayar 100 juta sampai 150 juta teman-teman. Wah itu saya gedek-gedek, saya miris sekali, itu nggak ngotak sih itu. Nah itu harus teman-teman perhatikan ya, untuk pasaran berapa biaya proses pemberangkatan ke Jepang ya untuk setiap lembaga ya teman-teman. Saya bisa bulatkan ya, saya bisa simpulkan ya untuk sekarang ya, untuk sekarang tahun 2025 mungkin ya, itu ratingnya mungkin di antara 35 sampai 50-an teman-teman. Itu sudah standar sih itu. Kalau di atas itu, lebih sedikit, itu bisa dikatakan mahal teman-teman ya. Di bawah itu ya lebih baik ya tentunya ya teman-teman ya. Jadi teman-teman harus cross check lagi ya, harus dicek lagi lembaga teman-teman yang ingin teman-teman daftar di situ biayanya berapa, dan jangan sampai menjadi sasaran empuk untuk oknum-oknum seperti itu ya teman-teman. Pokoknya banyak banget ya, dan cek lagi ya lembaga ingin teman-teman melakukan proses berangkat ke Jepang di situ ya teman-teman, karena harus terbukti legalitasnya ya, izin-izinnya juga ya, lembaga-lembaganya ya, udah SO atau belum, terus sudah punya nama di Kementerian Indonesia atau belum ya. Pokoknya teman-teman pilih kayak lembaga-lembaga yang benar-benar terpercaya lah, supaya tidak bisa menimbulkan keraguan ya, apalagi menjadi korban penipuan ya teman-teman ya. Jadi
Untuk tadi ya kisaran harga standarnya mungkin 35 sampai 50 teman-teman, itu masih tergolong murah ya. Itu untuk visa Jisusei mungkin ya. Kalau untuk visa DG sekarang karena banyak yang mandiri ya, jadi mungkin teman-teman kalau mandiri 15 mungkin ya, sama tiket pesawat ya, tiket pesawat sekitar 9 jutaan atau 12 juta, terus selebihnya ya dokumen apa segala macam MCU ya 20-an juta lah kalau mandiri ya. Nggak tahu kalau di lembaga Tokutei Kino itu kisaran berapa ya, apa 30-an atau berapa ya, yang jelas nggak jauh-jauh dari angka itu ya teman-teman kalau Tokutei Kino ya teman-teman. Jadi harus teman-teman cari informasi-informasi juga ya tentang biaya-biaya yang diperlukan untuk berangkat ke Jepang, supaya teman-teman tidak menjadi korban atau merasa atau dirugikan ya teman-teman, karena benar-benar uang itu sangat-sangat sensitif teman-teman. Jadi harus teman-teman jaga baik-baik ya gitu ya, karena bisa juga uang itu yang teman-teman gunakan untuk digunakan yang lain itu bisa lebih penting ya teman-teman ya. Ya udah kayak nggak mandang bulu teman-teman, pokoknya yang bisa dibodohin ya bodohin aja gitu ya, yang bisa tipu ya tipu aja gitu ya. Jadi teman-teman nggak boleh menyepelekan hal-hal tersebut ya teman-teman, harus perhatikan, harus cek-cek lagi, harus kakuning lagi ya, nggak boleh asal berangkat, nggak boleh asal wah yang penting saya bayar segini proses kesana cepet apa segala macam. Dipertimbangkan lagi ya teman-teman, dicek lagi. Ketika sudah mengetahui info-info yang valid, teman-teman bisa langsung proses di lembaga situ ya teman-teman. Karena terus untuk lembaga-lembaga di Indonesia teman-teman bisa cek ya di websitenya Kementerian Tenagakerjaan, itu ada kayak PK mana yang sudah mendapatkan izin ya, itu teman-teman bisa cek. Nah di situ saya jamin lembaganya bener ya teman-teman ya, sudah legalitasnya sudah baik, sudah oke ya, dan akan bertanggung jawab sepenuhnya ketika teman-teman bekerja di sini ya teman-teman. Karena memang tantangannya sangat berat ya, ketika apa-apa bertanggung jawab lah istilahnya gitu ya teman-teman ya. Ingin mengkomunikasikan, karena teman-teman sangat jauh dari rumah, sangat beda negara ya, dari Indonesia ke Jepang ya, jadi harus melalui berangkat dengan LPK yang sudah terpercaya atau terjamin teman-teman ya. Jadi mungkin hal-hal seperti itu ya yang harus teman-teman perhatikan, dan jangan sampai tergiur omongan-omongan manis tentang kerja di Jepang dengan gaji sekian 20 digit 2 digit lah, 20 juta ke atas atau segala macam. Itu jangan sampai tergiur ya omongan-omongan manis seperti itu ya. Maksudnya realistis saja, ketika gaji di Jepang per jamnya 1000 segini, terus ketika teman-teman dapat di prefektur kota Tokyo atau apa segala macam yang gajinya besar per jamnya, terus begitu pula yang di pedesaan, itu teman-teman ya realistis juga ya teman-teman. Palingnya dapat kayak lembur lebihan 4-5 mang gitu ya, mungkin bisa ya. Tapi kalau untuk omongan-omongan yang sangat manis ya, itu jangan sampai tergoda ya teman-teman, karena itu bahaya banget sih. Teman-teman bisa mengerahkan segala uang ya atau apa yang teman-teman miliki untuk kerja di job yang ditawarkan oleh oknum tersebut ya teman-teman. Jadi teman-teman harus tetap milih-milih, tetap waspada ya, tetap hati-hati, tetap cek-cek lagi, tetap gak kuning, dan jangan lupa untuk terus bersemangat teman-teman untuk meraih mimpi dan cita-cita ya bekerja di Jepang. Komunikasikan juga ya, terus komunikasikan juga dengan keluarga, dengan saudara ya teman-teman kita ya, ketika teman-teman masuk LPK lembaga, ini benar apa enggak, ini benar apa enggak ya teman-teman, tetap bisa memantau ya teman-teman ya oleh keluarga kita ya. Terus juga belum ketika nanti teman-teman masuk lembaga, itu teman-teman butuh uang ya, teman-teman butuh makan, teman-teman butuh jajan di lembaga gitu ya, biaya hidup ya pokoknya ya, biaya makan, biaya apa segala macam, beli buku apa segala macam ya, akan mudah ya ketika teman-teman benar-benar berusaha ya teman-teman ya. Jadi harus terus semangat ya teman-teman, ingat tujuan teman-teman, ingat putusan teman-teman yang telah putuskan ya, untuk terus
berjuang dan tanpa menyerah ya teman. Oke, mungkin itu saja ya dari saya, sedikit tentang biaya proses bekerja di Jepang ya teman-teman ya, berdasarkan pengalaman pribadi saya dan berdasarkan pengalaman teman-teman saya atau cerita dari teman-teman yang lainnya teman-teman. Jadi kurang lebih seperti itu ya, saran dan masukan dari saya untuk teman-teman semua yang ingin bekerja di Jepang. Semoga lancar dan terus semangat, jangan kendor, pokoknya gas terus teman-teman ya. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.